Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu kita yang luar biasa kali ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kisah sukses pengumpul iuran JKN gitu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di rumah podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung, namanya adalah Rumah JKN. Ya, nah kali ini kita mengundang dua narasumber yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada satu Kepala BPKAD Kelungkung, Pak Dewe Putu Geriawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kelungkung yang luar biasa nih, padat sekali kegiatan narasumber kita kali ini. Terima kasih ya Bu ya. Nah di podcast Rumah JKN kantor BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung ini kita akan cerita-cerita nih tentang bagaimana Kabupaten Kelungkung ini yang selama ini terkenal dengan inovasinya ya. Saya lihat juga tahun ini Kabupaten Kelungkung masuk top 45 ya sudah untuk baru masuk final. Masuk final lagi ya. Wah, luar biasa nih untuk inovasi tahun 2022. Jadi kalau bicara Kelungkung pasti semua udah tahu nih di Kelungkung ini ada salam namanya Salam Gema Santi. Pasti dijawab damai gitu ya. Jadi Gema Santi ini gerakan masyarakat santun dan inovatif gitu ya. Jadi kalau bicara Kelungkung itu keberhasilannya banyak gitu ya. Apalagi kaitan dengan program JKN. Jadi sejak tahun 2019 Kelungkung sudah UHC. Bahkan di masa pandemi ya, yang dimana Pemda sudah mulai kesulitan di penganggaran, tapi dengan komitmen yang luar biasa, Pemda Kelungkung tetap UHC. Kemudian Kelungkung juga jadi wilayah uji coba global budget ya Ibu ya. Di bawah Dinas Kesehatan Kelungkung yang luar biasa, termasuk saya lihat untuk keuangan juga predikat WTP 7 kali berturut-turut ya Pak ya, luar biasa. Kemudian nah untuk pembayaran JKN, Kelungkung ini dapat predikat CTT. Nah ada yang mungkin tahu ya CTT ya, baru tahu ya. CTT itu artinya pembayarannya cepat, kemudian tepat dan responnya tanggap. Wah, luar biasa ya, CTT, cepat, kemudian tepat dan tanggap gitu ya. Nah, regulasi yang terbaru memang pembayaran iuran ini menggunakan 5 komponen ya untuk PNS daerah, di mana Kabupaten Kelungkung ini sejak 2020 itu komitmen pembayarannya sudah jalan. Ya, jadi mungkin bisa di-sharing ya Pak dan Ibu narasumber kita yang luar biasa kiat-kiat sukses dari Kabupaten Kelungkung ini menjadi Kabupaten CTT gitu ya, cepat, tanggap dan tepat ya untuk pembayaran komponen. Ada 5 komponen yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru dan jasa pelayanan. Di beberapa daerah banyak yang belum menggunakan 5 komponen ini lengkap, tapi di Kelungkung sudah lengkap gitu ya. Mungkin saya tanya dulu ya untuk Bapak kita gitu ya, Pak Dewo ya, saya panggil Pak Dewo boleh ya Pak ya. Bisa diceritakan nih kisah sukses Kabupaten Kelungkung menjadi kabupaten yang CTT tadi ya, cepat pembayarannya, tepat, kemudian responnya tanggap ya dengan perubahan-perubahan di JKN ini. Silakan Pak Dewo, silakan. Kira-kira gimana sih kiat-kiat suksesnya? Terima kasih Bu Kepala BPJS. Dan kemudian dari BPJS sudah memberikan kami Kabupaten Kelungkung sebagai predikat CTT. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini terkait dengan proses BPJS itu sendiri, kemudian bagaimana pelaksanaan di Kabupaten. Memang kita ketahui bahwa Pemda Kabupaten Kelungkung dalam kondisi istilahnya pandemi COVID, kemudian juga PAD yang relatif kecil, tetapi bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Ini sebuah bentuk komitmen, apalagi disampaikan tadi bahwasanya Pemda Kabupaten Kelungkung sudah UHC dari beberapa tahun ke depan. Ini adalah sebuah bentuk komitmen. Samping itu juga dalam rangka proses pelaksanaan BPJS ini memang bagaimana kita komitmen terhadap JKN KIS itu sendiri. Kemudian juga komitmen terhadap pelaksanaan daripada
instruksi Presiden nomor 1 tahun Impres 1 2022 ya, Pak, ya. tentang optimalisasi program JKN. Kemudian juga sebagai bentuk tindak lanjut daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah kabupaten. Nah, inilah satu bentuk komitmen, kemudian ada dasar aturan yang mengatur tentang itu, kemudian ada dukungan komitmen dari pimpinan, sehingga dalam kondisi keuangan yang relatif kecil, kemudian ini bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Sudah memenuhi 5 kriteria itu. Mungkin kan Bu. Oke, artinya yang pertama ada aturan, tapi aturan oke lah, tapi yang terpenting adalah komitmen gitu ya. Kemudian ditambah lagi pimpinan daerah yang luar biasa ya, yang selalu mensupport bagaimana program JKN ini bisa sehat ya dalam hal pembayaran iuran. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Ibu cantik kita satu ini ya, narasumber kita. Nah, untuk di Jaspel ini biasanya komponen yang sulit nih Bu untuk dikumpulkan biasanya. Tapi di Klungkung berhasil paling cepat untuk pembayaran di wilayah kerja kantor cabang Klungkung gitu ya untuk Kabupaten Klungkung ini. Bisa diceritakan nggak Bu kisah sukses dalam pengumpulan iuran untuk komponen jasa medis ya di jajaran kesehatan? Ada rumah sakit, ada puskesmas, tapi bisa dikumpulkan dengan cepat. Baik, terima kasih Ibu Kepala Cabang BPJS Klungkung ya. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan, sebenarnya kisah sukses kami di Klungkung itu tidak neko-neko. Jadi yang pertama kami tentu mengikuti aturan yang ada, yaitu Permendagri nomor 70 tahun 2020 tentang pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional, di mana di sana sudah jelas diatur bahwa iuran jaminan kesehatan untuk pekerja penerima upah sudah ada ketentuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi komitmen pimpinan kami ya terhadap pelaksanaan daripada jaminan kesehatan itu sendiri. Apalagi kami di Klungkung sudah universal health coverage. Nah, yang ketiga, jadi langkah kami ketika ada aturan baru, jadi kita selalu sosialisasi. Jadi kepada pelaksana yang ada di bawah. Karena ini sangat penting sosialisasi ini untuk menyamakan pemahaman dan persepsi kita bersama. Kemudian yang keempat, tentu kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Jadi karena di sini kan ada semacam aturan di mana 4% daripada iuran itu dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh yang bersangkutan. Nah, tentu ini harus dikomunikasikan. Jadi di mana akan dipasang anggaran itu, kemudian di rekening apa akan kita pasang. Jadi kalau ini sudah sepakat, sudah sesuai, saya kira nggak ada masalah. Jadi itu yang kami lakukan sehingga untuk iuran Jaspel ini teman-teman kami di Puskesmas memahami, kemudian di Pemda juga sudah kita paham dan sepakat. Jadi itu bisa dipasang di anggaran TPA. Saya kira demikian. Oke, luar biasa ya, kembali lagi komitmen sebenarnya ya jawabannya ya. Kemudian Bapak pernah dengar ARIP enggak Pak? Nah ya, kita udah sosialisasi ke semua Pemda. Jadi BPJS Kesehatan membuat aplikasi bantu Pak yang biasanya dikeluhkan oleh Pemda. Ngitungnya itu jelimet gitu ya. Kita punya aplikasi bantu namanya ARIP, aplikasi rekonsiliasi iuran Pemda. Nah, menurut Bapak, ARIP ini gimana sih Pak dalam membantu Pemda menghitung iuran JKN? Terima kasih. Mungkin terkait dengan ARIP, program ARIP ini, kami dari Pemda mengucapkan terima kasih kepada BPJS yang sudah membuat sebuah program dalam rangka menghitung iuran itu sendiri. Memang kalau kita berbicara dulu, bagaimana ruwetnya menghitung prosentase terhadap iuran masih manual itu memang cukup berat dan dimerlukan waktu yang berhari-hari. Dengan adanya ini kami sangat dimudahkan Bu terkait dengan program ini, bagaimana menghitung yang 1%, 4%, kemudian juga kalau kita berbicara perhitungan manual itu ada selisih, ada istilahnya miss, tidak cocok kan ya. Dengan sistem ini semuanya terintegrasi dan sebagainya, sangat mendukung kami di Pemda Kabupaten Klungkung untuk melakukan rekonsiliasi. Mungkin demikian. Jadi sangat bermanfaat ya Pak ya. Jadi nggak ada kesalahan lagi nih kelihatannya. Kalau sebelumnya awal-awal memang sering ada selisih, kalau sekarang
harapannya enggak, ya. Kemudian satu lagi, boleh saya tahu menurut Bapak gitu 3 kata deh gitu ya untuk BPJS Kesehatan, boleh tahu Pak? 3 kata untuk BPJS Kesehatan adalah koordinasi, kemudian terpercaya dan sehat. Terpercaya dan sehat. Wah, luar biasa. Koordinasi sangat diperlukan, kemudian kepercayaan juga harus sangat diperlukan untuk mewujudkan yang sehat yang terakhir. Wis, luar biasa ya. Ibu nih, menurut Ibu gitu, 3 kata untuk BPJS Kesehatan seperti apa? Ya, jadi karena kita kan sudah lama ya, jadi berhubungan. Jadi bagi saya BPJS Kesehatan adalah kerjasama, kemudian melayani dan inovatif. Wah, luar biasa. Ini sejalan dengan Kabupaten Kelungkung ya, inovatif gitu ya. Ibu, di bulan Juli ini, 15 Juli nanti gitu ya, BPJS Kesehatan ulang tahun ke-54 gitu. Ibu ada harapan nggak untuk BPJS Kesehatan? Ya, jadi tentu ini untuk kepentingan masyarakat, kita sudah bekerja sama untuk melayani masyarakat. Jadi harapan kami kepada BPJS Kesehatan, kerjasama yang sudah terjalin itu tetap bisa dipertahankan, dan kalau bisa kualitas kerjasama kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, jadi karena BPJS juga punya kegiatan-kegiatan inovatif dalam rangka pembuatan aplikasi, jadi saya harap jadi apapun yang ada di BPJS Kesehatan aplikasi itu bisa nanti bridging dengan aplikasi yang kami miliki di puskesmas, sehingga pelayanan kita bisa lebih dipermudah. Kemudian yang ketiga, barangkali ini ya sekarang kan Kabupaten Kelungkung sudah UHC-nya sudah dari tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi kita juga sangat taat terhadap aturan-aturan. Jadi oleh karena itu barangkali, jadi kalau memang ada reward untuk pemerintah Kabupaten Kelungkung, mungkin dalam rangka ulang tahun ini bisalah diberikan reward ke pemerintah Kabupaten Kelungkung. Kelungkung ini luar biasa nih. Siap. Kemudian Bapak, harapan untuk BPJS Kesehatan di ulang tahun ke-54? Dalam rangka ulang tahun BPJS yang ke-54 ini, yang pertama adalah kerjasama kita yang sudah bagus untuk kedepannya mari kita tingkatkan bersama dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang terkait dengan harapan kita ke depan, kita tetap mempertahankan koordinasi kerjasama ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan harapan ini tentu kan disampaikan oleh Bu Kadis Kesehatan. Bagaimana karena seperti UHC sudah, kemudian apalagi ada predikat yang baru lagi dikasih untuk kabupaten, bagaimana memberikan kabupaten sebagai reward kepada kabupaten yang memiliki predikat seperti ini, artinya bukan nilainya tetapi bagaimana reward itu sebagai bentuk pengakuan daripada BPJS kepada Pemda Kabupaten. Mungkin kan Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya Pak ya. Hari ini sudah berkenan hadir di podcast. Kemudian tadi sudah memberikan 3 kata yang saya merinding ya, dengarnya ya, luar biasa. Menurut Bapak kan 3 kata itu pasti yang diingat gitu, dengar kata BPJS Kesehatan ya. Kemudian doa harapan tadi yang disampaikan, terima kasih. Mudah-mudahan kolaborasi, sinergi gitu ya, semakin kita tingkatkan sehingga program JKN khususnya di Kabupaten Kelungkung bisa lebih optimal kembali gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya tutup podcast ini gitu ya, saya ada pantun. Saya tutup dengan pantun nih. Liburan ke Bali pastikan ke Kabupaten Kelungkung. Cakep gitu ya, dijawab ya. Liburan ke Bali pastikan ke Kabupaten Kelungkung. Cakep ya. Di Kelungkung ada wisata hits namanya Nusa Penida. Cakep. JKN KIS pastinya akan berhasil kalau kita semua saling dukung. Selamat ulang tahun BPJS Kesehatan ke-54, bersama kita pasti bisa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di rumah JKN BPJS Kesehatan Cabang Kelungkung. Salam Gemas Sampi. Damai.